semuanya, kembali lagi sama aku Nisa di podcast Ngopi, ngobrol perihal sanitasi. Podcast ini langsung berkolaborasi dengan YC Indonesia dan Sato by Lixil Jepang. Jadi ini adalah produk toilet yang hemat air dan mudah pemasangannya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas isu yang gak pernah orang bicarakan, yaitu terkait air limbah domestik. Hari ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa yang sejak 2012 sudah berkontribusi di bidang air bersih dan sanitasi dan perpipaan juga. Beliau juga merupakan direktur utama dari Aqualon Group. Nah, jadi hari ini kita langsung aja ngobrol langsung dengan Bapak Anton Laminto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Nisa. Apa kabar? Baik, Bapak. Gimana kalau Bapak sendiri kabarnya? Saya baik sekali. Lampung, Oke. wah, cerah sekali hari ini. Cerah atau panas, Pak? Cerah dan panas. Cerah dan panas. Mataharinya memang ada 5, Pak, di sini. Oh, 5. Tambah satu lagi dari saya. Oke. Oke, dari informasi yang udah saya dapatkan nih, Bapak ini pengalamannya di bidang karir ini sangat luar biasa ya, sangat amat luar biasa. Dan Bapak juga sudah berpengalaman di beberapa perusahaan gitu, bahkan hingga sekarang. Dan kurang lebih Bapak sudah 2 dekade ya untuk di bidang manufaktur dan material ini gitu. Oke, jadi mungkin saya minta Bapak kenalin siapa sih sosok Bapak Anton Laminto ini. Mungkin Sobat Ngopi ini pengen tahu nih Bapak ini siapa. Silakan Bapak. Terima kasih, Nisa. Oke. Ya, gampang-gampang aja ya. Hari ini kan kita nyantai ngopi nih. Saya tungguin ngopinya mana sih? Ya. Jadi saya tuh emang sudah perusahaan ini udah lama ya. Tapi sebelumnya terbentuk dari 2012. Ya, jalan terbangnya saya tuh dari 2005. Jadi perpipaan ini sudah lumayan lama, dari mainnya air bersih ya untuk PDAM dan lainnya. Dan saya lihat Indonesia itu kurang untuk di air limbah. Sanitasi ini beda dengan luar negeri yang saya pernah di luar juga. Dan saya bisa bilang, perhatikanlah apa sih yang di Indonesia ini yang kita butuh. Bukan cuma di air bersih, tapi juga air kotor harus dibersihkan dulu. Apalagi banyak air itu kan ya pastikan menyerap ya ke bumi dan kita akan konsum lagi. Jadi harus yang pastikan aliran ini semua bersih lagi, ulang, dan kita konsum lagi. Nah, itu kepentingannya yang saya lihat. Dan juga harus dirubahkan lah mindsetnya Indonesia dan juga bukan Indonesia. Makanya kita juga ada program-program yang baru dengan posisi kayak SDG, dengan yang untuk global climate change, dan juga apa sih yang kita bisa contribute di posisi kita. Nah, bedanya tuh mungkin ya lihat di luar negeri yang mana mereka sudah mulai untuk care dengan urusan air bersih, air kotor juga. Kayak contoh di Singapura, Indonesia tuh belum. Jadi ya kita harus mulailah 2012 lah terobosannya gitu. Oke, Sobat Ngopi. Jadi itu tuh mindset masyarakat Indonesia tuh harus berubah yang tadi udah dibilang sama Bapak Anton, dan kita harus care dan peduli sama sanitasi di sekitar kita gitu. Dari informasi yang saya dapat juga ya Pak, Bapak ini adalah lulusan dari salah satu universitas di luar negeri yaitu Australia. Dan kalau saya lihat untuk jurusannya itu agak ini ya, melenceng ya Pak sama bidang yang Bapak geluti sekarang gitu. Jadi kenapa Bapak bisa tertarik gitu di bidang sanitasi? Oke. Ini sih sedikit surprise lah, tapi juga nggak surprise sih ya. Jadi emang kuliahnya saya itu di komputer. Jadi beda dengan apa yang sekarang di manufaktur. Nah, cuman sebagai komputer kita belajar kan logika, algoritma, dan sekiannya. Itu juga sama dengan kehidupan kita. Jadi apapun yang kita perbuat harus ada logikanya. Ya, apalagi kan urusan dengan perpipaan ini atau kita bilang air dan sekian itu ya mirip semuanya. Jadi kalau kita ada air yang kotor dan kita konsum, ada yang kita akan sakit. Jadi gimana nih untuk kita betulkan alurannya gitu. Jadi saya sebenarnya nih generasi kedua untuk urusan usaha perpipaan. Jadi saya punya keluarga itu emang dari bahan bangunan dan kita bermulai kan untuk eksplorasi ke manufaktur. Nah, kita lihat ada potensi dan juga ada solusi yang lain yang kita bisa kasih negara ke warga-warga di Indonesia juga. Nah, itulah yang saya jadi passion untuk gimana nih saya bisa lihat yang dari luar negeri punya yang beda, saya bawa pulang lah ke Indonesia.
atau saya bisa kembangin lagi yang di luar tuh beda dari Cina, Singapura, Malaysia. Nah itulah yang saya bilang eksplorasikan negara lain dan kita balikkan ke Indonesianya untuk Indonesia lagi. Oke, ya. Kalau dilihat dari latar belakang Bapak tadi itu kan Bapak dari komputer gitu ya. Nah itu berarti sanitasi itu nggak memandang lah ya Pak untuk latar belakangnya gimana gitu. Oke, langsung kita move ya Pak. Jadi banyak perusahaan itu perusahaan pipa khususnya tuh fokusnya tuh ke air bersih gitu. Tapi kenapa Aqualon tuh justru malah memilih hal yang menantang yaitu air limbah gitu. Nah ceritanya gimana tuh Pak? Nah inilah tantangannya. Kalau pipanya semuanya di air bersih, perusahaan lain kenapa nggak pikirin untuk air limbahnya? Nah, saya lah di situ dengan posisinya. Kalau bilang blue ocean sama red ocean nih, gimana nih? Saya lah ikannya di luar ocean itu. Nah, sebenarnya sih emang kita juga di bidangnya pipa air juga. Air bersih itu salah satu yang kita masukin ke SDG 6. SDG 6 itu di dalamnya termasuk air bersih, pengolahan air kotor, perpipaan, kerjasama dengan lokal kelompok. Itu yang mana pengaruhkan dengan SDG 6-nya kita. Nah, itu yang saya lihat passionnya itu janganlah kita pikirkan cuma air bersih untuk dikonsum, tapi jangan lupa kita juga harus apa yang kita konsum membalik ke bumi dan kita membuat baru lagi air. Soalnya kan evaporasi udah naik ya, klimatnya change-nya udah banyak sekarang. Hutan-hutan udah dipotong terus. Nah itulah yang kita lagi cari, gimana sih percepatan untuk balikin kita punya air untuk kita konsum, apalagi populasi kan naik terus. Jadi kalau airnya itu dipakai untuk cuman diserahkan, nah kalau kita buang gimana? Nah itulah yang saya kepikiran di 2012. Salah satu yang business plan-nya kita itu adalah gimana kita kembalikan lah yang bumi yang sudah kasih ke kita balikin lagi. Itulah alasannya harus beda dengan perusahaan lain yang sudah bilang bersama dengan yang wilayah yang sama. Ya kita bedain lah satu. Saya rasa juga perusahaan lain juga akan ikut. Cuman mungkin sebagai pertama yang lebih fokus, itulah untuk kita memulai lebih awal. Jadi itulah alasannya saya kenapa ke limbah. Gitu. Oke, jadi Aqualon ini unik ya Pak, karena dia berani banget ngambil hal yang jarang banget diambil sama perusahaan lain gitu. Oke, ngomong-ngomong Bapak juga ini, Aqualon sendiri ini juga berkolaborasi ya Pak dengan Sato. Nah, saya ini kan juga termasuk baru nih Pak di ISC. Bisa diceritain nggak sih Pak, kayak mana bentuk kolaborasinya gitu? Oke. Nah, balik lagi kayak tadi sebelumnya. Memakaikan air itu adalah sesuatu yang kita butuh. Semua kehidupan kita semua harus pakai air. Nah, jangan lupa kita harus hemat air juga. Bukan cuma pakai. Emang kita adalah negara archipelago ya, banyaknya pulau-pulau. Tapi tetap banyak tempat di Indonesia itu banyak sekali tidak ada air. Jadi gimana untuk kita bisa menghemat? Salah satu itu sistematiknya yang teknologi dari Sato. Jadi Sato itu menggunakan katup. Nah pas lagi kita survei dan juga kita lihat teknologinya, wow, ini salah satu untuk menghemat. Hematnya tuh biasa kita 4 gayung untuk kita bisa untuk menyiram. Sekarang kita cuma 1. Jadi kan kalau kita tiap orang 1 dengan berapa banyak kita bisa hemat airnya. Berapa yang bisa air itu memindahkan ke tempat lainnya. Ya itulah yang kita lihat, wah ini potensi untuk sesuatu yang mana COP28, yang mana saat waktu itu yang saya kepikir 2012, saat waktu kita terbosan dulu. Kita harus merubahkan mindsetnya. Gimana untuk menjadi partner yang mana bisa juga jangan pikirkan banyaknya air atau kita dikepungkan dengan air, tapi kan air asin, bukan air yang kita bisa minum. Nah, kita gimana untuk hematnya di situ juga. Tapi dari sana kita juga pikirin gimana sih sanitasinya juga, gitu. Jadi dengan konteksnya kayak di Afrika dan lainnya, yang mana air itu susah, Indonesia itu akan susah juga. Kayak contoh di wilayah timur ya kita, Indonesia Timur. Saya rasa yang belum tahu punya timur itu tuh air tuh susah banget, dan juga ada beberapa tempat apalagi sekarang kita di Lampung ya, kalau pas lagi kemarau saya rasa itu juga akan air kurang sekali, tiap hari cuman gak nyala paling 6 jam nggak semua full. Nah itu yang menjadi sesuatu yang kita harus pikirin
sanitasi kan ya saat waktu kita harus nomor 2 ya, kita harus siap-siap juga. Begitu. Selain tadi kan itu berarti keunggulan dari satu itu adalah hemat air ya Pak. Selain hemat air ada lagi nggak? Ada sih ya, kalau kita bikinnya kan sesuatu maunya yang hemat juga di material. Nah, material itu sesuatu yang kita juga pikirin kalau misalnya kita membuatkan perpipaan dan juga untuk toiletnya sendiri. Jadi kita pakainya semennya lebih dikit, dia punya material yang untuk menjadikan toiletnya sendiri lebih dikit ya. Soalnya kenapa? Ya kalau misalnya pakainya semen lebih banyak, dia punya pasir lebih banyak, artinya kan kita harus prosesnya itu di pabrikannya harus lebih banyak, bakar apinya lebih banyak dan sekiannya. Ya artinya kita mengurangkan carbon footprint-nya kita juga sebenarnya. Itulah salah satunya. Yang lain lagi kita juga membagaikan produk yang mana posisinya ada recycle di dalam kita punya Sato. Tujuannya itu untuk mengurangkan yang limbah domestiknya kita yang di plastik, yang kita bisa balikin. Nggak banyak, 20% aja sudah pengaruh banyak untuk satu produk sendiri. Gitu. One step at a time kita ngomong. Oke Sobat Ngopi, jadi itu dia keunggulan dari toilet Sato. Nah, untuk Sobat Ngopi nih yang masih menggunakan toilet konvensional mungkin bisa beralih nih menggunakan produk Sato yang hemat air dan keunggulan-keunggulan lainnya yang luar biasa kan. Bye-bye!